Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Dian Rahmayanti dari Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama Bapak Fuad Nasori dengan judul Peran Dukungan Sosial dalam Hubungan Antara Beban Pengasuhan dan Kepuasan Hidup pada Caregiver. Baiklah, berikut akan saya presentasikan hasil penelitian saya dengan judul Peran Dukungan Sosial dalam Hubungan Antara Beban Pengasuhan dan Kepuasan Hidup pada Caregiver. Latar belakang permasalahan yang muncul adalah sebagai suatu anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang dibayangkan para orang tua adalah individu yang lahir dalam keadaan sempurna atau normal. Namun, terkadang harapan yang dirasakan tidak sejalan dengan realita yang ada karena ada anak yang dilahirkan dengan kondisi memiliki keterbatasan tertentu. Keterbatasan tersebut disebut dengan kebutuhan khusus. Hal tersebut terkadang menyebabkan situasi menjadi tidak ideal bagi keluarga. Hallahan dan Kaufman pada 2005 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang cukup berbeda dengan anak lain pada umumnya karena memerlukan pengasuhan dan pendidikan yang khusus lebih dari anak yang normal. Senada dengan definisi tersebut, Heward pada 2013 menyebutkan 3 istilah terkait anak berkebutuhan khusus meliputi yang pertama adalah impairment atau kerusakan, yaitu kondisi individu yang abnormal baik pada struktur anatomis, fisiologis, maupun psikologis. Yang kedua adalah disability atau kekhususan, yaitu kondisi yang menunjukkan individu menjadi kurang mampu karena ada kecacatan pada organ tubuh. Yang terakhir, ada handicap atau ketidakmampuan, yaitu keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan individu dalam berkomunikasi atau bahkan bersosialisasi dengan lingkungan. Situasi yang khusus dan permanen tersebut terkadang menyebabkan orang tua mengalami berbagai permasalahan emosional karena perlunya memberikan perhatian lebih secara berkelanjutan. Salah satu permasalahan tersebut adalah kurangnya kepuasan hidup pada caregiver anak berkebutuhan khusus. Penelitian sebelumnya terhadap caregiver anak berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka memiliki kepuasan hidup yang rendah. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Garcia dan Arcer pada 2014. Situasi yang khusus dan permanen pada anak yang berkebutuhan khusus dapat menurunkan kepuasan hidup. Padahal, individu dengan kepuasan hidup yang tinggi cenderung mudah merasakan kebahagiaan dan dapat menikmati kehidupan dengan baik. Namun, permasalahan mendasar yang dimiliki orang tua dengan anak berkebutuhan khusus adalah kurangnya kemampuan untuk menerima kondisi anaknya dengan lapang. Hal ini mengarahkan pada kurangnya kepuasan hidup karena merasa kondisi anak berbeda dengan anak yang normal. Padahal, menurut Samadi dan McConkie pada 2018 menunjukkan bahwa perasaan tidak puas yang dimiliki orang tua bisa berefek negatif, antara lain meningkatnya tekanan yang dirasakan sehingga pengasuhan yang diberikan menjadi tidak maksimal. Selain itu, adanya keterbatasan pada anak berkebutuhan khusus membuat orang tua perlu memberikan pengasuhan yang cukup ekstra demi memenuhi kebutuhan tersebut walaupun mengabaikan kondisi diri sendiri. Bagi sebagian besar orang tua, hal ini terkadang menjadi tantangan tersendiri. Namun, ada pula orang tua yang menganggap bahwa hal tersebut adalah beban tersendiri dalam hidup. Salah satu penelitian sebelumnya terkait beban pengasuhan menunjukkan bahwa ibu yang memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak berkebutuhan khusus bisa jadi memiliki kesehatan yang lebih buruk daripada ibu dengan anak yang berkembang secara normal. Selain itu, beban yang paling banyak dirasakan pada caregiver untuk anak berkebutuhan khusus merupakan beban secara fisik, emosional, finansial, dan isu-isu sosial yang muncul. Penelitian Muller-Quiz dan Slebert 2018 menunjukkan bahwa caregiver anak berkebutuhan khusus kebanyakan mengalami keterbatasan dalam hal berkarir sehingga ekonomi keluarga menjadi kurang stabil. Begitu pula dengan kesehatan caregiver. Selanjutnya, ada penelitian dari Garlito dan Mirales pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa caregiver menghabiskan sebagian besar waktu untuk merawat anak setiap hari, sehingga mereka berhenti bekerja atau memilih untuk mengambil part-time yang menyebabkan perekonomian keluarga menjadi berkurang. Melalui penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami oleh orang tua anak berkebutuhan khusus yang berperan sebagai caregiver adalah adanya beban pengasuhan akibat merawat anak berkebutuhan khusus. Selain itu, kepuasan hidup yang dimiliki juga cenderung rendah. Berikutnya masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah definisi mengenai kepuasan hidup.
Menurut Dinner, Emmons, Larsen, dan Griffin pada tahun 1985, kepuasan hidup merupakan penilaian subjektif terhadap kondisi individu yang terjadi dalam proses kognitif seseorang melalui standar yang berbeda bagi masing-masing orang. Sedangkan menurut Hubner pada 1991, secara luas kepuasan hidup dapat dimaknai sebagai penilaian individu terhadap kehidupan, baik secara umum maupun melalui aspek-aspek kehidupan tertentu, misalnya kehidupan terhadap diri sendiri, kehidupan dalam lingkup keluarga, dalam lingkup pertemanan, ataupun komunitas. Hubner juga menjelaskan komponen kepuasan hidup, yaitu komponen multidimensional dan komponen unidimensional. Komponen multidimensional adalah pengukuran kepuasan hidup melalui dimensi-dimensi di luar individu, antara lain keluarga. Sebagai aspek terdekat dengan individu dalam kehidupan, keluarga menjadi pendukung yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan hidup individu. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan sumber belajar pertama sekaligus tempat paling dekat untuk berinteraksi dengan individu, sehingga sedikit banyak dapat saling bertukar nilai-nilai kehidupan yang penting, termasuk saling mempengaruhi kepuasan hidup masing-masing. Yang kedua ada dimensi teman. Teman adalah ruang lingkup di luar keluarga yang bisa dibilang memiliki peran penting juga terhadap kepuasan individu. Hubungan dengan teman dapat mempengaruhi individu secara emosional, sehingga hubungan yang positif dapat mempengaruhi kepuasan hidup individu menjadi positif pula. Yang ketiga adalah dimensi sekolah. Sekolah memiliki peran terhadap proses perkembangan individu terutama dalam bidang pendidikan dan intelektual. Melalui proses sekolah yang menyenangkan, individu dapat mengembangkan kepuasan hidup yang lebih baik. Yang terakhir adalah dimensi lingkungan tempat tinggal, terutama masyarakat, yang dapat mempengaruhi karakter dan cara pandang individu. Selain itu, lingkungan juga berperan dalam proses interaksi, mendapatkan komunitas, dan juga jaringan sosial yang memungkinkan individu merasakan kepuasan dalam hidup. Dimensi yang kedua adalah dimensi unidimensional, yaitu penilaian kepuasan hidup yang bergantung pada nilai dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing individu. Komponen ini berkaitan dengan 5 komponen dari Dinner dan kawan-kawan pada tahun 1985, meliputi keinginan untuk mengubah kondisi hidup, kepuasan yang dirasakan saat ini, kepuasan akan masa lalu, kepuasan terhadap kehidupan yang akan datang, serta penilaian terhadap kehidupan. Berikutnya adalah definisi beban pengasuhan. Menurut Berlin dan kawan-kawan, pada 1990, beban pengasuhan adalah keseluruhan tantangan yang dirasakan oleh caregiver sehingga mempengaruhi fisik, kesejahteraan emosional, hubungan keluarga, serta pekerjaan dan status ekonomi. Sedangkan Schwartz pada 2003 membedakan beban pengasuhan dalam dua jenis, yaitu beban objektif yang dapat diartikan sebagai beban akibat adanya kesulitan dalam aktivitas sehari-hari, dan beban subjektif, yaitu beban yang menyebabkan munculnya masalah mental dan emosi pada caregiver. Hal ini sesuai dengan komponen beban pengasuhan yang disebutkan oleh Brannan, Heflinger, dan Bigman pada tahun 1997. Yang pertama ada the objective caregiver strain, atau keadaan negatif yang terjadi setelah mengasuh anak dengan permasalahan emosional atau perilaku. Yang kedua adalah the internalized subjective strain, atau perasaan yang diinternalisasi oleh caregiver melalui pengasuhan yang diberikan kepada anak dengan permasalahan emosional atau gangguan perilaku. Dan yang ketiga ada the externalized subjective strain, adanya perasaan negatif yang ditunjukkan untuk anak yang diasuh. Berikutnya, definisi dukungan sosial menurut Leckie dan Cohen pada tahun 2000. Yang menjelaskan bahwa dukungan sosial adalah bantuan yang dapat mengurangi dampak dari peristiwa hidup yang penuh dengan stres dan efeknya terhadap kesehatan melalui perilaku mendukung orang lain maupun kepercayaan diri bahwa orang lain selalu ada untuk mendukung. Selain itu, dukungan sosial dapat juga diartikan sebagai metode coping dalam situasi yang berpotensi menimbulkan tekanan. Sedangkan Saracen, dan Pierce pada tahun 2000 mendefinisikan dukungan sosial sebagai kenyamanan fisik maupun psikologis yang didapatkan dari anggota keluarga ataupun teman. Berikutnya, definisi dukungan sosial menurut Zimet pada tahun 1988 adalah persepsi individu akan adanya sumber dukungan yang dapat berperan sebagai penahan munculnya gejala stres pada suatu situasi tertentu. Terdapat 3 komponen dukungan sosial menurut Zimet. Yang pertama, ada dukungan keluarga, yang muncul dalam bentuk bantuan
yang dapat memenuhi kebutuhan emosional, fisik, maupun kebutuhan lain terhadap individu. Yang kedua, ada dukungan teman yang merupakan segala bantuan oleh teman terdekat individu dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah dukungan orang istimewa yang diberikan oleh seseorang yang dianggap spesial oleh individu, sehingga individu merasa senang, nyaman, dan dihargai. Berikutnya, dukungan sosial sebagai mediator hubungan antara kepuasan hidup dan beban pengasuhan pada caregiver dengan anak berkebutuhan khusus. Banyaknya dampak negatif beban pengasuhan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan hidup pada caregiver. Salah satu penelitian sebelumnya dilakukan oleh Cho dan Kang pada 2017 mengenai faktor prediktor yang mempengaruhi kepuasan hidup caregiver anak berkebutuhan khusus. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa individu dapat memunculkan perasaan tidak puas terhadap individu yang diasuh akibat munculnya burnout pada caregiver. Hal ini disebabkan karena lamanya periode pengasuhan yang dilakukan, stres pengasuhan yang dialami, dan adanya kesulitan secara finansial. Hal tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa beban pengasuhan yang dirasakan oleh caregiver seringkali disebabkan adanya pengaruh finansial, jumlah saudara yang cukup banyak, pendidikan, dan kurangnya dukungan sosial yang dirasakan. Penelitian oleh School dan kawan-kawan tentang beban pengasuhan, dukungan sosial, dan kepuasan hidup menunjukkan bahwa caregiver pada anak dengan keterbatasan intelektual yang memiliki beban pengasuhan yang tinggi serta dukungan sosial yang rendah dapat mengalami ketidakpuasan dalam hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu dukungan sosial dari lingkungan terhadap caregiver sehingga kepuasan hidup caregiver menjadi terpenuhi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kepuasan hidup merupakan salah satu aspek kehidupan yang dapat dijadikan tolok ukur atau patokan individu terhadap aspek kehidupan yang lain. Individu yang merasakan kepuasan hidup umumnya mampu menjalani kehidupan dengan baik dan maksimal. Pada orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, kehidupan yang kurang ideal dapat menurunkan kepuasan hidup yang dirasakan, terutama apabila caregiver memiliki beban pengasuhan yang tinggi akibat memberikan pengasuhan ekstra. Beban pengasuhan tersebut dapat berdampak pada kesehatan individu serta aspek kehidupan yang lain. Oleh sebab itu, dukungan sosial diperlukan oleh orang tua dengan anak yang berkebutuhan khusus agar dapat menurunkan beban pengasuhan yang dirasakan sekaligus meningkatkan kepuasan hidup pada caregiver. Sekian penelitian dari saya. Segala salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.